Kembali di kuil penguasa cahaya, Qin Yichen langsung pergi ke ruang penempaan dan menemukan Lin Yu secara langsung. Lin Yu, aku dengar kamu memalsukan senjata? Berjalan ke ruangan dengan tergesa-gesa sepanjang jalan, mata Qin Yichen menyapu ruang penempaan, dan akhirnya mendarat di senjata yang mirip dengan manusia. Pada pandangan ini, Qin Yichen bisa melihat banyak. Ada hal-hal dalam senjata ini yang tidak diajarkan Qin Yichen, dan ini adalah beberapa ide yang dibuat oleh Lin Yu. Ini mengejutkan Qin Yichen. Apakah ini yang ditempa Lin Yu? Qin Yichen datang langsung ke senjata, mengulurkan tangannya dan menekannya pada senjata. Dengan kekuatan iman Qin Yichen mengalir, senjata perlahan mengangkat tangannya dan mengulurkan tangannya ke arah Qin Yichen. Hanya tindakan ini, tiba-tiba, ruang penempaan berseru. Ini benar-benar bergerak. Anak ini Lin Yu tidak buruk. Aku tidak pernah berpikir dia benar-benar bisa memalsukannya. Tuan Light, apakah Anda punya komentar? Bagaimana dengan senjata ini? Mata Qin Yichen menyapu ke atas dan ke bawah pada senjata, dan akhirnya dia sedikit mengangguk. Ini ide yang unik, dan sangat bagus untuk menggunakan orang sebagai model. Di mana Lin Yuren sekarang? Mengikuti pertanyaan Qin Yichen, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya bergegas dan berbisik di telinga Qin Yichen. Anak itu Lin Yu sudah tidur sekarang. Saya mendengar bahwa dia memasuki keadaan pencerahan, dan kemudian memalsukannya. Seluruh proses hanya memakan waktu setengah hari. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Lao Sai, datang ke sini dan beritahu anggota kuil penguasa cahaya lainnya. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diumumkan. Ketika dia mengatakan ini, mata Qin Yichen tertuju pada senjata, yang ratusan kali lebih penting daripada bidang bintang awan yang menelan. Untuk kuil penguasa cahaya, nilai benda ini benar-benar tak terukur. Sai Lao menepuk Lin Yu dengan ramah setelah dia memulihkan beberapa semangat untuk Lin Yu. Lin Yu, Lord Light memanggilmu. Bahkan jika dia baru saja bangun dari tidurnya, segera setelah Lin Yu mendengar kata-kata, Tuan Cahaya, dia dengan cepat melompat dan menatap Elder Sai dengan penuh semangat. Di mana Tuan Cahaya? Sai Lao tersenyum acuh tak acuh, berdiri, dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk mengikutinya. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Begitu Lin Yu berjalan keluar dari ruangan, dia tiba-tiba merasa berbeda. Kuil penguasa cahaya hari ini lebih hidup dari sebelumnya. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu sedikit terlalu hidup. Orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya di kuil Lord of Light yang padat, menempati aula cabang besar Lord of Light. Mengikuti tatapan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, Lin Yu tiba-tiba menjadi berhati-hati, menunjukkan rasa hormat dan kerendahan hati kepada semua orang. Ini semua adalah orang-orang yang percaya pada kuil penguasa cahaya, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang sangat kuat. Terutama beberapa hari yang lalu, ketika Lin Yu melihat dengan matanya sendiri bahwa orang-orang percaya yang bertugas menjaga gerbang mampu membalikkan tangan mereka dan berbalik, dia menunjukkan rasa hormat yang besar kepada semua orang di kuil penguasa cahaya. Orang-orang ini dapat mencekiknya dengan pikiran apapun. Ini adalah perbedaan kekuatan yang mutlak. Apakah kamu juga anggota kuil penguasa cahaya? Apakah ada sesuatu yang penting di kuil penguasa cahaya hari ini? Lin Yu melihat ke depannya lagi untuk memimpin. Orang yang tampaknya baik hati ini penasaran untuk sementara waktu. Sai Lao tersenyum ringan, mengulurkan tangan dan mengusap kepala Lin Yu. Saya adalah anggota kuil penguasa cahaya. Memang ada beberapa peristiwa besar yang perlu diumumkan di kuil penguasa cahaya hari ini, jadi ada begitu banyak orang. Lin Yu mengangguk sambil berpikir. Terima kasih atas penjelasannya. Pria tua itu dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak begitu sopan. Saat keduanya berjalan sepanjang jalan, Lin Yu menjadi semakin gelisah, karena orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya ini semua memandangnya, mengawasi dari kejauhan, seolah-olah dia adalah pusat dunia. Diperhatikan seperti ini, Lin Yu, orang yang terbiasa transparan, benar-benar tidak terbiasa. Melihat pemandangan di depannya, Lin Yu menghela nafas lega. Yah, apakah itu ilusiku bahwa saya sudah tua? Mereka sepertinya menatapku. Sai Lao tertawa dan tidak terlalu memperhatikannya. Dia membawa Lin Yu ke tengah kuil penguasa cahaya. Di sini, ada banyak orang berdiri di kedua sisi. Banyak dari mereka adalah wajah asing yang belum pernah dilihat Lin Yu sebelumnya. Melihat Lin Yu masuk, Qin Yichen juga berdiri dan berkata kepada semua orang. Ini Lin Yu. Semuanya. Tolong perkenalkan dirimu. Tuan Sai, tolong beri perkenalan. Sai Lao membungkuk sedikit, dan kemudian berjalan di depan semua orang dengan Lin Yu. Ini Zhao Wuling, yang saat ini menjabat sebagai kapten penjaga kuil. Saya telah melihat Tuan Zhao Wuling. Zhao Wuling tersenyum dan menggaruk kepalanya. Jangan terlalu sopan, hubungi saja aku jika kamu memiliki sesuatu di masa depan. Fatih tidak bisa menunggu lama di samping, dan bergegas maju. Aku, penjaga kiri kuil penguasa cahaya. Sai Lao memelototi pria gemuk itu secara langsung. Minggir, ini belum giliranmu. Apa terburu-buru? Lin Yu buru-buru memberi hormat pada pria gemuk itu. Saya telah melihat wali kiri.
Episode tiba-tiba ini mengganggu ritme perkenalan Tuan Sai. Melihat beberapa orang yang tersisa, Tuan Sai memimpin Lin Yu untuk memperkenalkan mereka satu persatu. Apalagi saat melewati Lin Bai, secara khusus diperjelas bahwa Lin Bai adalah murid langsung Qin Yichen, dan tatanannya kacau balau. Pada dasarnya, siapapun yang paling dekat akan memperkenalkan siapa. Setelah semua orang yang hadir menyelesaikan perkenalan mereka, Penatua Sai berdiri di hadapan Lin Yu, masih dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya. Saya Penatua Sai, pelindung yang tepat, dan sekarang saya bertanggung jawab untuk berkhotbah. Biasanya Anda tidak melihat saya pada hari kerja. Selain orang-orang yang hadir, ada kapten tim penegak hukum tanpa nama. Senjatanya rusak. Anda tidak dapat melihatnya untuk saat ini. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda nanti. Yaitu, Lord Ares, Sang Dewa Perang. Pada saat ini, otak Lin Yu tidak cukup untuk sesaat. Saya tidak menyangka bahwa orang yang baik hati dan mudah didekati ini sebenarnya adalah pelindung yang tepat. Ada juga orang tanpa nama dengan senjata sebagai tubuhnya? Bukankah ini yang sedang dia teliti? Dan akan ada banyak kesempatan untuk menghubungi pemimpin tim penegak hukum yang tidak disebutkan namanya di masa depan. Tim penegak hukum. Begitu saya mendengarnya, saya tahu mereka semua kejam. Namun kejutan kecil ini langsung tersapu oleh kalimat terakhir Selau. Di kuil penguasa cahaya, sebenarnya ada dewa perang bernama. Ini di luar pemahaman Lin Yu. Lagi pula, berada dalam keyakinan yang berbeda berarti bahwa mereka adalah musuh alami. Sangat sulit bagi orang percaya untuk mengubah keyakinan mereka. Kuil penguasa cahaya tanpa disadari, juga menarik dewa perang Ares ke dalam kuil penguasa cahaya. Artinya, Ares, dewa perang dengan pengikut yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar beralih ke kuil penguasa cahaya. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu menakjubkan. Qin Yichen terbatuk ringan. Lin Yu, naiklah. Aku memanggil mereka ke sini hari ini karena kamu.